Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan kurva titrasi berikut. Kurva titrasi di atas sesuai dengan kurva titrasi titik-titik. Jadi dalam menentukan zat apa yang dititrasi dengan zat apa, kita harus perhatikan tiga hal, yaitu pH larutan awal, kemudian pH larutan akhir, dan letak dari titik ekivalen. Kalau kita baca di grafik, kita perhatikan pH larutan awalnya itu adalah 3, di mana kita asumsikan bahwa pH yang berada di antara range 3 sampai ke 6 gitu kurang lebih, itu adalah suatu zat yang bersifat sebagai asam lemah. Berarti asam lemah ini akan dititrasi dengan, kita perhatikan pH akhirnya, dia mempunyai pH di kisaran 12 mendekati angka 13, berarti dia termasuk basa kuat, maka kita tentukan ini adalah basa kuat berdasarkan dari pH akhirnya setelah ditambahkan dengan basa yang berlebih. Kemudian kita akan memastikan jawabannya dengan membaca titik ekivalen. Titik ekivalennya berada di kisaran angka 9, kurang lebih 8 sampai 9. Di mana apabila suatu zat yang bersifat sama-sama kuat, contohnya asam kuat dan basa kuat, maka dia akan memiliki pH titik ekivalen yang netral sekitar angka 7. Dan kalau dia sudah 9, mendekati angka 9, berarti dia bersifat basa. Ini akan memperkuat kita bahwa zat yang dititrasi nanti akan terbentuk garam yang bersifat basa yang berupa campuran dari asam lemah dan basa kuat. Maka dengan demikian kita bisa memastikan bahwa zat yang dititrasi adalah asam lemah, dalam hal ini contohnya CH3COH, dan basa kuatnya contohnya adalah NaOH. Maka jawaban yang sesuai adalah yang di option A. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini kita perbesar sedikit. Ya, baik, untuk soal selanjutnya. Kelarutan AuCl3 dalam air ada pada T derajat Celcius adalah X mol per liter. Maka nilai KSP AuCl3 adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini disebutkan kelarutannya. Berarti kelarutan dari AuCl3 sama dengan X. Kita lanjutkan dengan menuliskan AuCl3. Kita tuliskan reaksi ionisasinya. Tadi dari Au3 positif dan 3 buah ion Cl negatif. Dengan menentukan bahwa kelarutannya masing-masing nilainya X, di sini kita tuliskan X. Yang AU-nya adalah koefisiennya 1. Jadi 1/1 dikali X kita peroleh nilainya X. Kemudian 3/1 dikali X kita peroleh nilainya 3X. KSP-nya sama dengan konsentrasi dari AU3 positif dipangkat koefisiennya 1. Koefisien dari Cl-nya dipangkat koefisiennya yaitu 3. Jadi kita dapatkan X pangkat 1, 3X pangkat 3. Jadinya X dikali 3 pangkat 3 adalah 27, X pangkat 3. Kita gabungkan menjadi 27X pangkat 4. Sehingga jawaban yang sesuai adalah jawabannya yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di antara garam karbonat berikut yang mempunyai kelarutan dalam air paling kecil adalah titik-titik. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus sebenarnya bisa diduga-duga dengan menggunakan nilai yang KSP-nya paling kecil. Jadi kemungkinan besar jawabannya itu ada di, kalau dari paling kecil ada 3 ya, yang min 12, min 14, dan min 17. Kita sebenarnya cukup menjabarkan yang 3 itu untuk mempersingkat waktu. Tapi sebagai pembelajaran kita akan coba jabarkan satu persatu supaya lebih mantap dalam pemahaman materinya. Kita kerjakan yang di zat A, di mana di sini adalah NiCO3, nikel karbonat, terionisasi menjadi Ni2 positif, ditambahkan dengan CO3 2-. Apabila ini kelarutannya S, ini S, ini S, maka nilai dari KSP-nya adalah
S kali S atau S pangkat 2. Sehingga nilai S-nya adalah akar dari KSP. Akar dari 6,6 kali 10 pangkat negatif 9. Kita bisa sederhanakan ini menjadi akar 66 kali 10 pangkat min 10. Jadi yang cukup kita akarkan adalah angka depannya, yaitu akar dari 66. Kita peroleh 8,1 kali 10 pangkat negatif 5. Kita lanjutkan ke zat yang di bagian B. Ag2CO3 akan terionisasi menjadi 2Ag+, ditambah CO3 2-. Jadi apabila ini S, ini S, ini S, maka nilai dari KSP-nya akan kita dapatkan menjadi, ini 2S. 2S pangkat 2 dikalikan dengan S, kita peroleh 4S pangkat 3. Maka nilai S-nya adalah akar pangkat 3 dari KSP dibagikan dengan angka 4. Jadi yang cukup kita bagikan adalah 8,1. Kita bagi dengan 4, kita peroleh 2,25. Maka kita akar pangkat 3 kan. Kita tulis sebagai akar pangkat 3 dari 8,1 per 4 dikali 10 pangkat, di sini jadinya negatif 4. Kita bagi pangkatnya. Kita lanjutkan ke bagian C. BaCO3. Kita tuliskan menjadi Ba2 positif ditambahkan dengan CO3 2-, kelarutannya S, S, S. Maka nilai KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Maka nilai kelarutannya adalah akar dari KSP. Jadi 5,1 kali 10 pangkat min 5. Supaya lebih mudah kita tukar menjadi 51 kali 10 pangkat min 6. Menjadi akar dari 51, kita biarkan saja menjadi 10 pangkat min 3. Kita lanjut yang di bagian D. PbCO3 kita ionisasi menjadi Pb2 positif ditambahkan CO3 2-. Jadi kalau kelarutannya S, ini S, ini S, maka KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Sehingga nilai S adalah akar dari KSP, yaitu 7,4 dikali 10 pangkat min 14. Kita tulis saja akar 7,4 dikali 10 pangkat negatif 7. Kita lanjutkan ke perhitungan untuk senyawa yang kelima, untuk yang di bagian E. Zatnya adalah Hg2CO3. Berarti menjadi Hg2Hg positif ditambahkan dengan CO3 2-. Kemudian apabila kelarutannya ini S, berarti ini 2S, ini S, kita tuliskan menjadi KSP-nya sama dengan 2S pangkat 2 dikali S menjadi 4S pangkat 3. Maka nilai S-nya adalah akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Maka kita peroleh nilainya akar pangkat 3 dari 3,6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 17. Berarti kita tukarkan menjadi akar pangkat 3 dari 36 per 4 kali 10 pangkat negatif 18. 36 dibagi 4 adalah 9. Jadi akar pangkat 3 dari 9 kali 10 pangkat negatif 6. Kalau kita perhatikan di sini pangkat negatif 5, 8 kali 10 pangkat min 5. Akar dari pangkat 3 dari 2, kita peroleh 1, kali 10 min 4. Kemudian akar 51 berarti 7, sekian kali 10 min 3. Akar 7,4 berarti 2 sekian kali 10 min 7. Yang ini akar pangkat 3 dari 3 berarti 2, sekian kali 10 pangkat min 6. Maka yang paling kecil adalah jawabannya yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa diikuti dan dipahami. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan rekomendasi buku-buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.